Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kerajaan Tarumanegara akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara mulai dari awal berdirinya hingga keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dulistari dari absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di bagian barat Pulau Jawa, dengan wilayah yang kini masuk di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Pusat kekuasaannya itu ada di ibu kota Sunda, diperkirakan berada di sekitar Bekasi atau Bogor, tepatnya di antara Sungai Cintaragi, Dahazi, Kali Bekasi, Citarum, Cilewangi, dan Cisadane. Wilayah kekuasaannya itu wilayah luas, maksud saya adalah pada masa kerajaan Raja Purnarwaman, wilayahnya membentang dari Banten di barat hingga Cirebon di timur, mencakup Tangerang, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Purwakarta. Nah, terus struktur geografisnya itu berada di daratan rendah yang subur dengan akses ke sungai besar dan laut Jawa, menjadikannya tempat yang strategis untuk pertanian dan perdagangan. Pendiri kerajaan sekaligus raja pertama dari kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman. Jaya Singawarman adalah seorang maharesi dari kerajaan Chalankayana yang ada di India. Ia mengungsi ke Nusantara karena daerahnya telah ditaklukkan oleh Samudragupta. Jaya Singawarman menikahi seorang Iswari Tunggal Pertiwi, putri dari seorang maharaja yaitu Dewa Warman VIII, maharaja ke-10 dari kerajaan Salakanagara. Jaya Singawarman memiliki dua putra. Yang putra pertama ada Dharmayawarman dan Nagawarman. Ia memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 352 hingga 382 Masehi. Setelah ia wafat pada tahun 382 Masehi, ia digantikan oleh putra sulungnya yaitu Dharmayawarman. Dharmayawarman seorang putra sulung dari Jaya Singawarman. Dharmayawarman memerintahi kerajaan Tarumanegara dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Ia memiliki 3 orang anak. Yang pertama Purnawarman, Cakrawarman, dan Harinawarman. Dharmayawarman menobatkan putra sulungnya sebagai penerus kerajaan Tarumanegara pada tahun 392 Masehi. Pada tahun 395 Masehi, ia wafat dan digantikan oleh putra sulungnya yaitu Purnawarman. Purnawarman resmi memerintahi kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Ia menikah dengan Dewi Jelita dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama ada Wisnuwarman dan Karabawarman. Saat pemerintahan di tangan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaannya. Saat Purnawarman wafat, ia digantikan oleh anaknya yaitu Wisnuwarman. Wisnuwarman memerintahi kerajaan Tarumanegara dari tahun 434 hingga 455 Masehi. Ia memiliki seorang istri yaitu dari kerajaan Bakulapura. Istri pertamanya meninggal dunia dikarenakan sakit di usia muda.
tanpa meninggalkan seorang putra. Kemudian Wisnuwarman menikah dengan Dewi Suklawati, yaitu seorang putri dari Wilabanyu dan Nilamsari dari Kerajaan Indraprahasta. Kerajaan Indraprahasta merupakan salah satu kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanagara. Wisnuwarman dan Dewi Suklawati memiliki 2 orang putra, yaitu Indrawarman dan Widalawarman. Setelah Wisnuwarman wafat pada tahun 455 Masehi, kepemerintahan Tarumanegara dilanjutkan oleh putranya, yaitu Indrawarman. Indrawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 455 hingga 515. Indrawarman memiliki 3 orang anak. Yang pertama Candrawarman, yang kedua Dewi Komalasari, dan yang ketiga Santawarman. Pada tahun 515, Indrawarman meninggal dunia dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Candrawarman. Candrawarman merupakan raja di Kerajaan Tarumanegara ke-6. Ia memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 515 hingga 535 Masehi. Candrawarman memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu Suryawarman, yang kedua Mahisawarman, yang ketiga Masawarman, dan yang keempat Dewi Bayusari. Anak pertamanya dinobatkan sebagai putra mahkota, anak keduanya terpilih menjadi salah satu menteri di Kerajaan Tarumanegara, dan anak ketiganya seorang panglima angkatan laut dari Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 535 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh putra mahkota atau putra sulungnya, yaitu Suryawarman. Suryawarman merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara sejak tahun 535 hingga 561 Masehi. Ia memiliki 3 orang anak. Yang pertama Kertawarman, yang kedua Sundawarman, yang ketiga Tirta Kencana. Tirta Kencana. Pada tahun 561, Suryawarman wafat dan pemerintahan Kerajaan Tarumanegara digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Kendawarman. Anak ketiga dari Suryawarman menikah dengan seorang raja dari Kerajaan Kendan, yaitu Manikmaya, dan memiliki anak bernama Suraliman. Suraliman kemudian dinobatkan menjadi raja kedua di Kerajaan Kendan. Suraliman memiliki 2 orang anak, yaitu Kendiawan dan Kendiawati. Selanjutnya Kendiawan dinobatkan sebagai raja ketiga di Kerajaan Kendan. Kendiawan memiliki 5 orang anak. Yang pertama Mangukuhan, yang kedua Karungkalah, yang ketiga Katung Marala, yang keempat Sandanggerba, yang ketiga Retikan Dayun. Kemudian pada tahun 612 Masehi, Retikan Dayun dinobatkan sebagai raja di Kerajaan Kendan. Namun ia
tidak memilih untuk menetap di kerajaan Kendan. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru yang dinamakan Galuh. Dan ia menikah dengan Manawati atau Chandraresmi. Hariwangsawarman memerintah kerajaan Tarumanegara hanya 1 tahun, yaitu pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Ia memiliki seorang anak yang bernama Dewi Mahasari, yang menikah dengan raja dari kerajaan Cupunagara, yaitu Nagajaya. Cupunagara merupakan salah satu kerajaan bawahan Tarumanegara. Kemudian, Nagajaya merebut tahta Raja Tarumanegara yang saat itu diperintah oleh Hariwangsawarman. Setelah merebut tahta kerajaan Tarumanegara, Nagajayawarman memerintah pada tahun 640 hingga 666 Masehi. Pada tahun 666, Nagajayawarman wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Linggawarman. Linggawarman tidak memiliki putra, melainkan ia memiliki 2 putri. Yang pertama ada Dewi Manasih dan yang kedua Soba Kencana. Dewi Manasih menikah dengan Tarusbawa dari kerajaan Sunda, yang kemudian menggantikan Linggawarman sebagai raja di kerajaan Tarumanegara atas nama istrinya. Tahun 669 Masehi, Tarusbawa mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Dan kemudian Soba Kencana menikah dengan Daput. Saya Kalma Virus dari absen 32 akan menjelaskan tentang politik dari kerajaan Tarumanegara. Saya akan menjelaskan raja-raja beserta kebijakan-kebijakannya. Jayasingawarman adalah pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Tarumanegara. Ia adalah seorang maharesi atau pendeta suci yang berasal dari kerajaan Calankayana yang ada di India. Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari dinasti Gupta. Nah, karena pada saat itu kerajaan Calankayana memiliki hubungan politik dengan kerajaan Salakanagara yang ada di Nusantara, sehingga Jayasingawarman pun mengungsi ke wilayah kerajaan Salakanagara. Pada tahun 348 Masehi, Jayasingawarman beserta para pengikutnya tiba di Pulau Jawa. Atas izin dari Raja Dewawarman VIII, yaitu raja dari kerajaan Salakanagara, mereka pun diberi tempat untuk bermukim di sekitar wilayah kerajaan Salakanagara. Selanjutnya, Jayasingawarman mendirikan sebuah pemukiman yang terletak di tepi Sungai Citarum yang diberi nama dengan Tarumadesha. Secara bertahap, selama 10 tahun, Tarumadesha tumbuh menjadi desa yang sangat pesat, yang sangat ramai. Banyak warga-warga dari desa lain datang untuk tinggal di Tarumadesha. Hal ini disebabkan oleh daya tarik Tarumadesha yang berada di tepi sungai yang dapat mendukung aktivitas pertanian, di mana mata pencaharian utama masyarakat pada saat itu adalah bertani. Nah, Tarumadesha terus tumbuh menjadi desa hingga menjadi desa yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada kerajaan pusat, yaitu kerajaan Salakanagara. Nah, akhirnya pada tahun 358 Masehi, Jayasingawarman pun mendeklarasikan Tarumadesha menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Nah, status dari Kerajaan Tarumanegara pada saat itu masih merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Salakanagara. Nah, selanjutnya Jayasingawarman menikah dengan putri dari Dewawarman VIII, yaitu Iswari Tunggal Pertiwi, yang kemudian mereka mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah Dharmayawarman, yang kedua adalah Nagawarman.
Setelah Raja Dewawarman VIII wafat, kemudian digantikan oleh Raja Dewawarman IX, kerajaan Salakanegara mulai mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan adanya persaingan antara ibu kota kerajaan Salakanegara yaitu Rajatapura dengan Taruma yang mulai berkembang pesat setelah didirikannya kerajaan Tarumanegara. Nah, di tengah menurunnya eksistensi dari kerajaan Salakanegara, momen ini dijadikan kesempatan oleh Jaya Singawarman untuk merebut pusat kekuasaan tertinggi di Pulau Jawa bagian barat yang asalnya berada di tangan Rajatapura menjadi Taruma. Selain itu, ia juga menjadikan kerajaan Salakanegara sebagai kerajaan bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya adalah upaya dari Jaya Singawarman dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi, Jaya Singawarman itu pernah membangun Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Nah, hal itu dilakukan sebagai upaya Jaya Singawarman dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat sebagai upaya untuk irigasi dan juga jalur transportasi. Yang terakhir, Jaya Singawarman meninggal pada tahun 382 Masehi. Dan kemudian ia dipusarakan di tepi Sungai Gomati. Lalu tahta dari kerajaan Tarumanegara berpindah ke tangan putra sulungnya yang bernama Dharmayawarman. Jadi Dharmayawarman merupakan maharaja kedua dari kerajaan Tarumanegara yang naik tahta setelah Jaya Singawarman wafat pada tahun 382 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Dharmayawarman, sebagian besar masyarakat Tarumanegara masih menganut sistem kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap roh leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, Dharmayawarman mencoba atau menyebarkan ajaran agama Hindu kepada masyarakat Tarumanegara. Ia juga bahkan mengirimkan atau mendatangkan beberapa para brahmana untuk mengajarkan ajaran agama Hindu kepada kepala desa, kepada pemimpin desa, ataupun kepada masyarakat Tarumanegara. Selain itu, Dharmayawarman juga membentuk sistem 4 kasta atau sistem caturwarna di kerajaan Tarumanegara. Sistem caturwarna terdiri dari 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, yaitu kasta bagi para pendeta atau pemuka agama, kemudian kasta ksatria yaitu bangsawan dan para prajurit. Yang ketiga adalah kasta waisya yaitu para pedagang, dan yang keempat adalah kasta sudra yaitu para pelayan yang melayani 3 kasta di atasnya. Dharmayawarman memiliki 3 anak yaitu Purnawarman, Cakrawarman, dan Harinawarman Dewi. Kemudian pada tahun 392 Masehi, Dharmayawarman mengundurkan diri dari tahta kerajaan Tarumanegara dan memilih untuk bertapa. Ia juga menobatkan putra sulungnya yaitu Purnawarman untuk menjadi maharaja selanjutnya dari kerajaan Tarumanegara. Dharmayawarman meninggal pada tahun 395 Masehi yang kemudian secara resmi putra sulungnya yaitu Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara. Purnawarman adalah maharaja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Purnawarman telah dinobatkan sebagai penerus tahta kerajaan Tarumanegara pada tahun 393 Masehi. Namun, baru secara resmi memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi, yaitu setelah ayahnya, Dharmayawarman, meninggal. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota baru yang letaknya lebih dekat dengan tepi pantai dan di tepi Sungai Gomati. Ibu kota tersebut kemudian diberi nama Sundapura. Nah, di Sundapura, Purnawarman membangun sebuah pelabuhan yang dipersiapkan sebagai pangkalan militer Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk menjaga lalu lintas perdagangan di kawasan pantai utara Jawa bagian barat hingga ke Selat Sunda. Pada tahun 399 Masehi, seorang menteri dari kerajaan Tarumanegara beserta para pengikutnya ditawan dan
ditawan dan dibunuh oleh para bajak laut yang mengganggu area perdagangan tersebut. Kemudian Purnawarman pun melakukan beberapa kali pertempuran melawan para bajak laut di sepanjang tahun 399 hingga 340 Masehi. Nah, pertempuran pertama itu terjadi di wilayah perairan Ujung Kulon. Di perairan Ujung Kulon, Purnawarman langsung memimpin armada perang kerajaan Tarumanegara dalam melawan bajak laut tersebut. Kerajaan Tarumanegara berhasil melumpuhkan para bajak laut, dan tragedi ini menjadikan para bajak laut itu enggan untuk memasuki wilayah perairan barat di Pulau Jawa. Selain itu, Purnawarman juga melakukan beberapa serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan daerah dan menjadikan kerajaan tersebut sebagai bagian dari kerajaan bawahan kerajaan Tarumanegara. Terdapat 48 kerajaan daerah yang termasuk ke dalam kerajaan bawahan dari kerajaan Tarumanegara, membentang dari kerajaan Salakanagara hingga ke Purwalingga. Setelah itu, Purnawarman juga seringkali melakukan perbaikan aliran sungai. Perbaikan aliran sungai tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu irigasi, lalu sebagai jalur transportasi, dan juga sebagai antisipasi jika terjadi banjir di musim hujan. Perbaikan sungai yang pertama adalah Sungai Gangga yang ada di Cirebon. Pada tahun 410 Masehi, Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga yang ada di Cirebon yang masih masuk ke dalam wilayah kerajaan Indraprahasta. Kerajaan Indraprahasta juga masih termasuk ke dalam kerajaan bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Proyek pengerukan dari Sungai Gangga ini dilakukan secara bergotong royong oleh para Brahmana dan para masyarakat. Nah, nama Sungai Gangga di Cirebon ini diambil dari Sungai Gangga yang ada di India. Jadi diberi nama Sungai Gangga yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap sungai suci Gangga yang ada di India. Selanjutnya pada tahun 412 Masehi, Purnawarman melakukan perbaikan aliran Sungai Cupu di Kerajaan Cupunagara. Kerajaan Cupunagara juga masih termasuk ke dalam kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya pada tahun 413 Masehi, Purnawarman melakukan perbaikan di Sungai Cimanuk yang ada di Garut. Sungai tersebut diperdalam. Selain itu, Purnawarman juga memerintah untuk dibuatkan petak-petak sawah di sekitar aliran sungai tersebut. Selanjutnya adalah perbaikan Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga pada tahun 417 Masehi. Nah, Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga ini adalah sungai yang pernah dibuat dan diperbaiki oleh kakek Purnawarman, yaitu Jayasingawarman. Ia memerintah agar dibuatkan kanal di kedua aliran sungai tersebut. Yang kemudian pada tahun 419 Masehi, Purnawarman melakukan pengerukan memperdalam area Sungai Citarum yang membentang dari Bandung hingga Karawang. Nah, semua perbaikan sungai ini dilakukan sebagai upaya Purnawarman dalam mengantisipasi banjir pada saat musim hujan, sebagai irigasi, dan juga sebagai jalur transportasi masyarakat pada saat itu. Purnawarman wafat pada tahun 434 Masehi dan kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Wisnuwarman. Wisnuwarman naik tahta menjadi Maharaja Kerajaan Tarumanegara pada tahun 434 Masehi, yaitu setelah Purnawarman wafat. Setelah upacara penobatan Wisnuwarman selesai, Maharaja Wisnuwarman pun kemudian mengirimkan beberapa utusan Kerajaan Tarumanegara ke negeri lain dan ke kerajaan lain untuk memberitakan tentang pergantian Maharaja di Kerajaan Tarumanegara dan juga mempererat hubungan politik yang telah dijalani oleh para pendahulu Wisnuwarman. Wisnuwarman memiliki dua putra, yang pertama adalah Indrawarman dan yang kedua adalah Widalawarman. Pada tahun 455 Masehi,
Wisnuwarman pun meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Indrawarman. Indrawarman kemudian dinobatkan menjadi Maharaja Kerajaan Tarumanegara pada tahun 455 Masehi. Setelah upacara penobatannya, ia juga mengangkat saudaranya yaitu Widalawarman menjadi seorang panglima angkatan perang, sedangkan ia juga mengangkat adik dari Wisnuwarman atau pamannya yang bernama Karabawarman menjadi salah satu petinggi di kerajaan Tarumanegara. Indrawarman memiliki 3 anak. Yang pertama adalah Candrawarman, Dewi Komalasari, dan yang ketiga adalah Santawarman. Pada tahun 515 Masehi, Indrawarman meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya yaitu Candrawarman. Candrawarman memerintah di kerajaan Tarumanegara dari tahun 515 Masehi hingga 535 Masehi. Candrawarman memiliki 4 anak. Yang pertama adalah Suryawarman, Mahisawarman, Matsyawarman, dan Dewi Bayusari. Maharaja Candrawarman meninggal dunia pada tahun 535 Masehi dan kemudian kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya yaitu Suryawarman. Suryawarman diangkat menjadi Maharaja Kerajaan Tarumanegara pada tahun 535 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Suryawarman memindahkan ibu kota kerajaan Tarumanegara yang asalnya berada di Sundapura menjadi di Cirebon. Pemindahan ibu kota ini menjadikan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang mulai tumbuh, contohnya seperti Kerajaan Kendan yang mulai berkembang pesat. Suryawarman memiliki 3 anak yaitu Kertawarman, yang kedua adalah Sudawarman, dan yang ketiga adalah Tirta Kencana. Tirta Kencana kemudian dinikahkan dengan seorang raja dari Kerajaan Kendan yaitu Manikmaya. Salah satu faktor pendorong dari berkembangnya Kerajaan Kendan itu dikarenakan Suryawarman memberikan beberapa wilayah serta pasukannya kepada menantunya yaitu Manikmaya. Pada tahun 561 Masehi, Maharaja Suryawarman meninggal dunia dan kemudian tahta kerajaan Tarumanegara berpindah ke tangan anaknya yaitu Kertawarman. Kertawarman memiliki seorang permaisuri yang berasal dari kerajaan Calankayana dan seorang selir yang berasal dari kasta Sudra. Maharaja Kertawarman tidak bisa memiliki keturunan, sehingga Maharaja Kertawarman akhirnya mengadopsi seorang anak yang bernama Brajagiri. Namun, anak angkatnya tidak bisa dijadikan sebagai penerus tahta kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 628 Masehi, Maharaja Kertawarman wafat dan tahta kerajaan Tarumanegara akhirnya diberikan kepada adiknya yaitu Sudawarman. Sudawarman akhirnya dinobatkan sebagai Maharaja Kerajaan Tarumanegara. Di bawah kepemimpinannya, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang mulai terlepas dari pengaruh kerajaan Tarumanegara dan memilih untuk berdiri sendiri. Di tengah situasi tersebut, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Sudawarman karena kurangnya pengetahuan Sudawarman mengenai politik kerajaan. Karena sedari kecil Sudawarman tinggal di India. Pada tahun 639 Masehi, Sudawarman meninggal dunia dan tahta kerajaan Tarumanegara berpindah ke tangan anaknya yaitu Hariwangsawarman. Hariwangsawarman atau Dewa Murti diangkat sebagai kerajaan Tarumanegara dan memerintah kerajaan Tarumanegara hanya selama 1 tahun, yaitu pada tahun 639 hingga 640 Masehi. Putri Hariwangsawarman yaitu Dewi Mahasari menikah dengan seorang raja dari kerajaan Cupu Nagara yang bernama Raja Nagajaya. Nah, di bawah kepemimpinan Hariwangsawarman, eksistensi dari kerajaan Tarumanegara semakin menurun. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Raja Nagajaya untuk menaikkan pengaruh kerajaan Cupu Nagara. Kemudian ketika kerajaan Tarumanegara semakin melemah, akhirnya kerajaan Cupu Nagara memerdekakan diri dari kerajaan bawahan Tarumanegara. Selain itu,
Raja Nagajaya juga merebut tahta kerajaan Tarumanegara dari tangan Hari Wangsawarman. Pada tahun 640 Masehi, Nagajaya akhirnya dilantik menjadi Maharaja Kerajaan Tarumanegara yang bergelar Sri Maharaja Nagajayawarman Dharmasatya Cupujaya Satru. Lalu pada tahun 666 Masehi, Maharaja Nagajayawarman meninggal dunia dan kemudian tahta dilanjutkan oleh anaknya yaitu Linggawarman. Linggawarman adalah maharaja terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Linggawarman dinobatkan sebagai maharaja pada tahun 666 Masehi. Di tengah merosotnya eksistensi dari kerajaan Tarumanegara, Linggawarman selalu mengirimkan utusannya ke negeri-negeri lain atau ke kerajaan-kerajaan lain untuk mempererat hubungan politik. Linggawarman tidak memiliki putra, namun Linggawarman memiliki 2 putri. Yang pertama adalah Dewi Manasi dan yang kedua adalah Soba Kancana. Dewi Manasi kemudian dinikahkan dengan Tarusbawa dari kerajaan Sunda, sedangkan Soba Kancana dinikahkan dengan Dapun Tahyang Sri Jayanasa, yaitu seorang pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 669 Masehi, Maharaja Linggawarman meninggal dunia dan kemudian tahta dari kerajaan Tarumanegara berpindah ke tangan menantunya yaitu Tarusbawa. Namun pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Nah, melihat hal tersebut, Rentikan Dayun yang berasal dari kerajaan Kendan kemudian mendeklarasikan Kerajaan Galuh. Nama saya Putra Eriza Zulakim dari absen 31. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi yang ada di Tarumanegara. Nah, kehidupan ekonomi yang ada di Tarumanegara itu ada 2, yaitu pemenuhan kehidupan dan mata pencarian. Nah, saya akan menjelaskan pemenuhan kehidupan terlebih dahulu. Pemenuhan kehidupan di Tarumanegara dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan juga perdagangan. Nah, lalu mata pencariannya itu pertanian, peternakan, perdagangan, dan juga pengrajin. Nah, itu adalah kehidupan ekonomi yang ada di Tarumanegara. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana kehidupan sosial yang berada di kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Yang pertama, adanya keberadaan kasta. Jadi pada saat itu, raja pertamanya yaitu Jayasinghawarman mengungsi ke Nusantara dengan membawa rakyat sipil, ksatria, dan dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu di negara asalnya yaitu India terjadi konflik dan peperangan. Karena Jayasinghawarman ini adalah seorang pendeta yang memiliki kasta Brahmana, Jayasinghawarman diberikan wahyu oleh dewa untuk menyebarkan agama Hindu ke masyarakat dan ke rakyat-rakyatnya. Kebetulan pada saat itu, karena Jayasinghawarman mengungsi di Nusantara cukup lama, jadi lama-kelamaan terbentuklah kerajaan Tarumanegara. Jadi, Jayasinghawarman akan menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu ke masyarakat dan rakyat-rakyat yang berada di kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Namun sayangnya Jayasinghawarman wafat terlebih dahulu ketika beliau menyebarkan ajaran agama Hindu itu. Nah, namun tidak sampai di situ saja. Raja kedua yaitu Dharmawayarman melanjutkan untuk menyebarkan agama Hindu ke masyarakat dan rakyat-rakyat yang berada di kerajaan Tarumanegara. Nah, dari situlah rakyat-rakyat di kerajaan Tarumanegara mengetahui bahwa pada agama Hindu ada yang namanya sistem kasta atau keberadaan kasta, di mana kasta-kasta ini dibedakan melalui statusnya. Nah, seperti kasta yang paling tinggi yaitu Brahmana. Brahmana ini adalah kasta-kasta yang biasanya dimiliki oleh
pendeta, atau orang-orang yang dianggap suci untuk menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, kasta ksatria. Kasta ksatria ini biasanya dimiliki oleh para bangsawan seperti raja, putri, ataupun prajurit dan ratu. Yang ketiga adalah kasta waisya. Kasta waisya ini dimiliki oleh para pedagang dan peternak. Lalu yang keempat adalah kasta sudra. Biasanya yang memiliki kasta sudra adalah orang-orang pekerja kasar atau buruh. Jadi kalian tahu kan kenapa pada saat itu di kerajaan Tarumanegara ada yang namanya sistem kasta dan mereka itu mengikuti sistem itu? Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih kehidupan sehari-hari di kerajaan Tarumanegara. Masyarakat dan rakyat-rakyat di Tarumanegara seringkali melakukan kegiatan yang namanya berternak dan bertani. Mereka ini sangat senang melakukan peternakan dan pertanian karena di kerajaan Tarumanegara tanahnya itu sungguh subur. Mengapa tanahnya bisa subur? Karena pada saat itu raja ketiga yaitu Raja Punawarman membantu masyarakat untuk membuat sungai namanya Sungai Cakung. Sungai Cakung inilah yang menjadi irigasi untuk pertanian dan bahkan memitigasi bencana banjir yang bisa memungkinkan terjadinya kerugian di bidang peternakan atau pertanian. Selain untuk peternakan dan pertanian, juga meminimalisir adanya banjir, Sungai Cakung ini dibuat untuk lalu lintas perdagangan antar daerah. Jadi, bisa dibilang Sungai Cakung ini juga adalah pusat untuk melakukan perdagangan antar daerah di Tarumanegara pada saat itu. Selain mereka ini suka bertani dan berternak, mereka juga suka berdagang. Apa sih yang mereka dagangkan? Mereka ini banyak mendagangkan hasil tekstil atau kain. Mereka menenun kain dan mewarnai kain tersebut dengan warna biru. Kenapa harus warna biru? Karena pada saat itu di kerajaan Tarumanegara ada sungai yang bernama Sungai Citarum. Namanya Citarum karena di sekitar sungai itu banyak tumbuhan tarum, di mana tumbuhan tarum itu bisa memberikan warna biru, bisa biru atau nila. Jadi mereka memanfaatkan tumbuhan itu untuk mewarnai kain tekstil yang mereka buat dan mereka dagangkan hasilnya. Selain membuat kerajinan tekstil, rakyat-rakyat di kerajaan Tarumanegara juga sering berburu. Mereka suka berburu cula badak dan gading gajah, serta kulit penyu. Cula badak dan gading gajah ini mereka jadikan sebagai ukiran. Setelah mereka jadikan ukiran, mereka juga menjualnya. Lalu apa yang mereka lakukan dengan kulit penyu? Mereka menjadikan kulit penyu ini sebagai barang-barang rumah tangga dan lagi-lagi mereka perjualbelikan. Bisa kalian lihat kan, masyarakat-masyarakat di kerajaan Tarumanegara ini senang sekali melakukan apa yang namanya perdagangan, peternakan, dan pertanian. Tidak heran kalau pada saat itu kehidupan mereka terbilang teratur. Jika tadi saya menyatakan di kerajaan Tarumanegara mereka ini menganut agama Hindu, sekarang saya akan menjelaskan lebih spesifiknya apa agama dan kepercayaan yang mereka anut pada saat itu. Di kerajaan Tarumanegara benar bahwa mayoritas menganut agama Hindu. Namun lebih spesifiknya, mereka ini menganut agama Hindu aliran Wisnu, di mana aliran Wisnu ini lebih menyembah ke Dewa Wisnu beserta awataranya. Awataranya ini seperti Krishna dan Rahma. Jika mayoritasnya ini menganut agama Hindu aliran Wisnu, lalu minoritasnya apa ya? Minoritas menganut agama Buddha. Nah, agama Buddha ini juga dibagi menjadi beberapa aliran. Di kerajaan Tarumanegara, mereka menganut
agama Buddha Mahayana. Aliran Buddha Mahayana memiliki tujuan bahwa mereka akan terus membantu makhluk hidup lainnya sebelum mereka ini mencapai nirwana. Maksud dari tujuannya apa? Maksudnya, mereka ini akan terus-menerus membantu semua makhluk hidup untuk mencapai nirwananya mereka. Jadi, mereka ini akan mencapai nirwananya terakhir setelah mereka membantu makhluk hidup lainnya untuk mencapai nirwana mereka. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka ini ingin mencapai yang namanya keadaan batin yang paling tinggi. Nah, itulah yang disebut namanya nirwana. Jika mereka ini sudah mencapai nirwana ketika mereka masih hidup, maka mereka dipercaya akan merasakan apa yang namanya kebahagiaan abadi. Bukan karena tergantung objek, tapi karena mereka merasa tenang dan sudah merasa bahwa mereka ini berada dekat dengan keadaan batin yang paling tinggi yang membuat mereka akan selalu bahagia. Namun, jika mereka meninggal ketika mencapai nirwananya mereka, maka mereka ini akan terbebas dari yang namanya reinkarnasi. Jadi, jika mereka ini meninggal sebelum mencapai nirwananya, maka mereka ini akan terus-menerus dilahirkan kembali untuk membantu makhluk-makhluk lain mencapai nirwananya. Nah, begitulah prinsip dan tujuan yang menganut Buddha aliran Mahayana. Selanjutnya, saya akan membahas apa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Tarumanegara. Masyarakat Tarumanegara masih menganut yang namanya animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang yang turun-temurun masih selalu mendampingi mereka. Ataupun mereka juga meyakini benda-benda sakti yang memiliki kekuatan seperti keris atau tempat-tempat lain yang memiliki kekuatan seperti gunung atau hutan. Ini dapat disebabkan karena kerajaan Tarumanegara ini berada di garis agraris, yang menjadikan kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan agraris yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Inilah yang membuat beberapa masyarakat kerajaan Tarumanegara berpikir bahwa kekayaan alam inilah yang menghidupi mereka dan mereka harus taat dan memujanya. Walaupun mereka hidup berdampingan dengan agama dan kepercayaan yang berbeda, tetapi tidak ada catatan sejarah yang jelas dan valid yang menyatakan bahwa mereka ini pernah mengalami konflik antar masyarakat dikarenakan perbedaan kepercayaan atau keagamaan. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ini hidup sejahtera dengan dapat memilih apa agama dan kepercayaan yang mereka anut. Jadi tidak ada paksaan bahwa mereka harus menganut kepercayaan atau keagamaan yang mayoritas. Tadi kita sudah membahas kasta-kasta, kehidupan sehari-hari, dan keagamaan serta kepercayaan yang dianut di Tarumanegara. Sekarang kita beralih ke bidang pendidikan. Pendidikan yang mereka jalani pada saat itu berbasis atau berdasarkan dengan keagamaan. Yang mengajarkannya adalah kasta Brahmana atau pendeta. Mereka ini mengajarkan bagaimana cara menggunakan dan memahami bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Namun, yang dapat mempelajari hal ini tidak sembarang orang. Hanya kasta ksatria dan bangsawan-bangsawan saja. Kenapa? Karena bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini memiliki sifat yang sakral dan tidak sembarang orang boleh mempelajarinya. Kasta ksatria dan para bangsawan mempelajari bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa untuk membuat surat diplomat dan mengurus
hal-hal lain yang terkait pemerintahan atau untuk berhubungan dengan kerajaan selain kerajaan Tarumanegara. Hal ini terbukti bahwa para bangsawan dan kasta ksatria dapat menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bisa kita lihat pada prasasti Ciaruten. Prasasti yang menunjukkan bahwa adanya huruf Pallawa dan telapak kaki Raja Gunawarman. Itu membuktikan bahwa kasta ksatria dapat memahami dan menggunakan bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Karena Raja Gunawarman adalah seorang raja yang memiliki kasta ksatria. Namun, pada saat itu, selain pendidikan keagamaan, ada juga pendidikan kejurusan. Namun, bukan kasta Brahmana yang mengajarkannya, melainkan kasta yang lain. Contohnya, seperti pembelajaran mengenai teknik perairan atau hidrologi. Hal ini diajarkan oleh kasta ksatria. Kasta ksatria mengajarkan kepada kasta ksatria serta kasta waisya. Hal ini dilakukan ketika mereka ini pada saat itu akan membangun sungai. Terbukti mereka ini dapat membangun sungai tersebut hanya dalam 21 hari. Sungai tersebut adalah Sungai Cakung. Selain teknik perairan atau hidrologi, mereka juga mempelajari tentang pertambangan dan metalurgi. Pertambangan dan metalurgi ini dipelajari oleh kasta ksatria dan kasta waisya juga. Nah, namun kasta ksatria ini bukan yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pertambangan, tetapi mereka ini mempelajari mengenai pertambangan dan metalurgi untuk mengawasi kasta waisya. Kasta waisya lah yang mempelajari pertambangan dan metalurgi untuk mengolah hasil pertambangan tersebut. Nah, pengolahan hasil tambang tersebut tentu saja harus mempelajari bagaimana cara untuk membuat kerajinan. Nah, ada juga bidang membuat kerajinan yang dipelajari oleh kasta waisya. Kasta waisya ini mempelajari bagaimana cara yang baik dan benar untuk mengolah hasil pertambangan atau hasil dari mereka ini berburu. Tidak hanya dari hasil pertambangan atau perburuan, mereka juga menggunakan hasil kerajinan mereka dari kerajinan yang mereka tenun. Kerajinan yang mereka tenun ini biasanya berupa sebuah kain tekstil yang mereka warnai menjadi warna biru atau nila. Nah, hasil-hasil kerajinan inilah yang nantinya akan mereka dagangkan. Nah, lagi-lagi tentu saja perdagangan juga harus memiliki ilmu. Mereka juga, yaitu kasta waisya, mempelajari bagaimana cara berdagang sehingga mereka ini dapat menghidupi kehidupan mereka. Selain perdagangan, banyak juga yang mempelajari di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan ini dipelajari oleh kasta ksatria, kasta waisya, dan kasta sudra. Kasta ksatria mempelajari hal ini untuk mengawasi bagaimana perkembangan pertanian dan peternakan di kerajaan mereka. Sementara waisya mempelajari bidang ini untuk langsung terjun ke lapangan dan melakukan peternakan dan pertanian ini. Mereka mempelajari bagaimana seharusnya teknik yang benar untuk menjaga pertanian dan peternakan yang mereka lakukan. Hal ini terbukti bahwa pada saat itu mereka pernah menyedekahkan 1000 sapi kepada para Brahmana saat mereka melakukan acara syukuran ketika mereka berhasil membuat Sungai Cakung. Itu dapat membuktikan bahwa pada saat itu kondisi peternakan di kerajaan Tarumanegara terbilang sejahtera atau stabil.
Sementara kasta Sudra, mereka mempelajari mengenai peternakan, pertanian, bahkan seperti teknik perairan. Mereka ini mempelajari hal tersebut untuk menjadi pekerja kasar. Selain mempelajari bidang-bidang itu, mereka juga mempelajari mengenai perlayaran. Karena tanpa mereka mempelajari hal tersebut, mereka tidak akan bisa melakukan perdagangan antar wilayah. Mereka mempelajari pelayaran untuk mengetahui mana saja jalan atau lalu lintas yang harus mereka lalui untuk mencapai ketujuan mereka. Selain pelayaran, mereka juga mempelajari mengenai pertahanan. Pertahanan ini diajarkan oleh kasta ksatria. Mereka mengajarkan bagaimana caranya membela diri, bagaimana caranya mengatur strategi untuk peperangan, atau bahkan caranya memanah dan berkuda. Di balik keadaan sosial yang katanya stabil, sebenarnya ada konflik sosialnya, yaitu ketika Raja Punawarman menyedekahkan 1000 sapi kepada kasta Brahmana hanya untuk kepentingan spiritual. Pada saat itu, harga 1 sapi saja sudah sangat mahal, apalagi 1000 sapi. Harga 1000 sapi tersebut bisa menyandingi kekayaan semua desa yang berada di kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Karena Raja Purnawarman menyedekahkan 1000 sapi hanya untuk kepentingan spiritual kepada kasta Brahmana, maka terjadinya distribusi kekayaan yang jomplang atau tidak merata, di mana masyarakat ini merasakan kesulitan karena harusnya masyarakat ini menggunakan sapi-sapi tersebut untuk membajak dan untuk bertani. Sementara sapi-sapi yang diberikan kepada kasta Brahmana tidak kembali lagi kepada masyarakat. Itulah yang menyebabkan adanya kejomplangan sosial atau ketidaksamaan sosial pada saat itu karena Raja Punawarman mementingkan kepentingan spiritual kepada kasta Brahmana. Selain konflik tersebut juga terdapat konflik yang ada pada Sungai Citarum, di mana Sungai Citarum ini tidak dikelola lagi oleh Raja Punawarman, di mana pengelolaannya ini mulai tidak stabil atau tidak konsisten setelah Raja Punawarman ini digantikan oleh Raja Kartawarman, yang menyebabkan irigasi pertanian jadi tidak berjalan dan pertanian pun dirugikan. Tradisi yang ada di Kerajaan Tarumanegara yang pertama yaitu pemujaan raja, yang dimana raja-raja dianggap sebagai titisan dewa. Contohnya sebagai Raja Purnawarman, telapak kaki Raja Purnawarman dianggap sebagai telapak kaki dari Dewa Wisnu. Yang kedua yaitu kepercayaan Hindu Waisana dan Buddha, yang dimana didominasi oleh Hindu, namun tetapi ada jejak pengaruh Buddha di wilayah pesisir seperti Batu Jaya. Yang ketiga yaitu tradisi literasi tinggi menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, yang dimana pada prasasti menunjukkan bahwa adanya kaum Brahmana dan tingkat literasi yang tinggi. Yang keempat yaitu tradisi sedekah dan ritual seperti sedekah menyumbangkan 1000 ekor sapi oleh Raja Purnawarman yang tercatat pada prasasti Tugu. Yang kelima yaitu ada teknologi tata air atau hydraulic engineering, yang dimana kemampuan mengatur aliran sungai di Gomati menunjukkan budaya masyarakat adaptif pada alam dan memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan alam. Terima kasih. Corak kebudayaan dan keagamaan, yang dimana Kerajaan Tarumanegara memiliki 2 golongan, yaitu golongan yang pertama yaitu Pertania dan yang kedua Aili, yang dimana Pertania itu golongan yang menganut budaya Hindu. Sangat orang-orangnya sangat terbatas karena hanya ada pada keraton,
di dalam keraton. Nah, yang kedua yaitu golongan Aili, yang dimana ini tersebar luas di kerajaan Tarumanegara. Meskipun berbeda golongan, mereka tetap hidup rukun. Lalu terdapat 3 agama yang ada di Tarumanegara, yaitu yang pertama agama Hindu, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama kotor. Agama Hindu paling banyak dianut karena terdapat prasasti dan arca yang menggambarkan Dewa Wisnu, seperti yang dianut oleh Raja Purnawarman. Yang kedua agama Buddha, yaitu agama yang paling sedikit penganutnya, maupun sedih. Yang ketiga yaitu agama kotor, yaitu agama dinamisme dan animisme. Kehidupan budaya di Tarumanegara. Budaya di Tarumanegara dibawa oleh Hindu, yang dibawa oleh pendatang dari India. Bisa dilihat dari seni, sastra, dan arsitekturnya. Nah, ditemukannya prasasti-prasasti yang menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta menunjukkan literasi dan perkembangan sastra yang tinggi. Nah, seni pahat dan seni ukir pun berkembang, seperti ditemukannya arca dewa Hindu yaitu Wisnu dan Siwa. Bangunan candi dan bangunan keagamaan lainnya menggunakan corak khas India, namun diadaptasikan dengan budaya lokal. Nah, upacara-upacara keagamaan dan festival budaya pun telah menyatu dengan masyarakat dan memperkuat identitas budaya Tarumanegara. Kehidupan agama mayoritas di Tarumanegara yaitu agama Hindu, terutama aliran Wisnu, karena ditemukannya prasasti dan arca yang menggambarkan Dewa Wisnu. Menurut Fahim mengatakan bahwa pada tahun 414 Masehi, kerajaan Tarumanegara memiliki sedikit penganut agama Buddha, dan mayoritasnya adalah agama Hindu dan animisme. Raja Purnawarman adalah raja yang religius. Ia selalu mengadakan upacara dan memberikan sumbangan yang besar, seperti 1.000 ekor sapi, memberikan 1.000 ekor sapi kepada Brahmana yang telah berhasil menggali saluran air sebagai penghormatan kepada dewa-dewa. Selanjutnya adalah benda-benda peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di pinggir Sungai Ciaruten yang ada di Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang pujian-pujian kepada Raja Purnawarman yang tapak kakinya dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti Ciaruten diukir dengan menggunakan aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Kemudian prasasti kebun kopi, yaitu prasasti yang disebut juga sebagai prasasti tapak gajah. Hal ini dikarenakan di permukaan prasasti tersebut terdapat pahatan tapak kaki gajah. Prasasti ini menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman yang merupakan Raja Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti Tugu menceritakan tentang proyek penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 pemerintahannya sebagai upaya dalam mengatasi banjir dan kekeringan serta memperlancar irigasi pertanian. Selanjutnya ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu merupakan sebuah tugu peringatan yang mengandung makna adanya kerajaan beserta nama-nama rajanya yang ditulis dan diukir pada sebuah batu besar yang datar berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Palawa. Selanjutnya adalah Prasasti Cidang Hyang. Prasasti ini berisi bahasa Sanskerta yang artinya inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Setelah itu ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi yaitu berisi tentang syair pujian yang ditujukan kepada Raja Purnawarman. Selanjutnya adalah Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di sekitar Sungai Cisadane. Nah,
Sayangnya, prasasti tersebut belum berhasil dibaca oleh para ilmuwan hingga sekarang karena bentuk abjad dalam prasasti ini berbentuk ikal seperti huruf sangka. Selanjutnya ada Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2. Arca Wisnu dipercayai sebagai penjaga dan pemelihara alam semesta menurut kepercayaan Hindu. Selain itu, bilangan tangan dari Arca Wisnu dapat mencerminkan kemampuan dan kebijaksanaan yang tak terbata. Postur tubuh dan ekspresi wajah yang lembut dimaknai sebagai sifat-sifat ketenangan dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir ada Candi Blandongan. Candi Blandongan merupakan situs percandian Buddha yang ada di Jawa Barat. Candi ini terletak di Kompleks Batu Jaya yang ada di Karawang. Candi Blandongan diperkirakan dibangun pada abad ke-5 hingga ke-6 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara.